Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Petugas damkar sesak napas saat memadamkan gudang dan tempat produksi kerajinan kayu di Klaten. Seorang remaja tewas secara tragis akibat ikut tawuran 2 geng motor di Cilacap. Di tengah panasnya fenomena One Piece, konveksi di Karanganyar banjir pesanan bendera bajak laut. Gudang dan tempat produksi kerajinan kayu di Klaten terbakar. Pekatnya asap kebakaran membuat petugas damkar alami sesak napas hingga mendapat bantuan oksigen. Sabtu malam, gudang dan tempat produksi kerajinan kayu di Desa Jambu Kulon, Kecamatan Japer, Klaten terbakar. 3 armada pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api yang tak kunjung padam. Namun panasnya lokasi kebakaran ini membuat 2 anggota pemadam kebakaran sesak nafas hingga harus mendapat bantuan oksigen. Petugas mengakui jika mereka kesulitan memadamkan api. Untuk bahan baku yang mudah terbakar, ini memang betul proses waktu dan kami harus overhaul, melaksanakan proses pemadaman harus mengurai karena titik nyala api ada di bawah sehingga kami menyisir dari tumpukan material yang ada. Sempat tadi ada beberapa petugas yang mengalami sesak napas atau seperti apa Pak? Itu kenapa itu? Karena panas, suhunya cukup panas dan teman-teman proses pergantian personil cukup memaksakan diri terlalu lama sehingga mereka harus kita recovery dengan bantuan oksigen. Dibantu teman-teman dari PMI Klaten, 2 orang anggota kami sempat untuk dilakukan recovery untuk penambahan oksigen. Dari hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran berasal dari sisa puntung rokok yang dibuang lalu menyambar serbuk gergaji yang ada di belakang bangunan. Saksi satu itu berdekatan dengan lokasi TKP, melihat kobaran api yang diduga berasal dari pabrik gudang kayu handicraft milik korban. Kemudian dicek oleh saksi dan diketahui api sudah membesar dan membakar beberapa atap dan mebel yang ada di bagian belakang. Kemudian diduga dari puntung rokok. Nanti masih kita klarifikasi daripada pemilik gudang. Dari titiknya Bagian belakang. menyambar Mengenai serbuk ini gergaji. Dibutuhkan waktu 1,5 jam untuk menjinakkan api. Meski begitu, pendinginan terus berjalan mengingat material yang terbakar adalah kayu. Akibat kebakaran ini, pemilik gudang merugi hingga 70 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Bus pariwisata yang membawa rombongan karyawan perusahaan swasta menabrak pohon di tepi jalan di Klaten. Diduga kecelakaan itu disebabkan karena sopir bus mengantuk. Sopir bus pariwisata ini terjepit di bagian kemudi setelah kendaraannya menabrak pohon di tepi Jalan Merbabu, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten pada Minggu dini hari. Bagian depan bus juga ringsek. Sopir berhasil dievakuasi oleh tim damkar dalam waktu 15 menit lalu dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro. Sopir tidak terluka, hanya mengalami syok. kita melakukan evakuasi untuk sopirnya. Untuk kondisi sopir dia sadar hanya terjepit di bagian perut. Secara keseluruhan sopir tidak terluka, hanya shock saja. 3 orang penumpang luka-luka. Bus pariwisata ini membawa 11 karyawan perusahaan swasta dari arah Yogyakarta menuju ke Klaten. Tepat di Jalan Merbabu, sopir diduga mengantuk sehingga bus menabrak pohon yang berada di pinggir jalan. Untuk kronologi terkait dengan kecelakaan tersebut, diduga untuk pengemudi dari bis pariwisata tersebut mengantuk sehingga kendaraan bus tersebut berjalan terlalu ke kanan menabrak pohon yang ada di tepi jalan sebelah kanan.
Pohon yang tumbang akibat ditabrak bus dievakuasi petugas gabungan. Lalu lintas sempat dialihkan melalui jalur alternatif selama proses evakuasi bus dan batang pohon. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Perseteruan antara dua geng motor di Cilacap berakhir tragis. Salah satu anggota geng motor yang masih remaja tewas setelah dikeroyok oleh geng motor lain dengan senjata tajam. Polisi telah menetapkan 4 tersangka atas kasus pengeroyokan itu. Dua geng motor di Cilacap, geng Serigala dan geng HTF, tawuran dengan senjata tajam di Jalan Veteran. Tawuran ini memakan korban jiwa. Salah satu anggota Serigala yang masih remaja dikeroyok oleh geng HTF hingga meninggal dunia karena luka di sekujur tubuhnya. Polisi datang untuk melerai tawuran sekaligus menggeledah lokasi kejadian. Hasilnya polisi menemukan berbagai jenis senjata tajam yang diduga milik dua kelompok geng motor tersebut. Korban aja dikeroyok oleh beberapa anggota HTF yang menggunakan senjata tajam sehingga akibat serangan itu korban mendapat beberapa luka tusuk bacok yang melukai tubuh korban sebagian kepala dan kaki. Setelah dilakukan otopsi, hasil dari otopsi itu akibat senjata tajam yang tembus mengenai jantung. Luka inilah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut polisi, tawuran ini dipicu provokasi dua geng motor di media sosial. Dua kelompok itu kemudian mengerahkan anggotanya untuk saling serang. Polisi menangkap belasan orang dari dua anggota geng motor. 4 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan tersebut. Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Darurat dan Kepemilikan Senjata Tajam. Mereka terancam penjara selama 12 tahun. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang pekerja pabrik sepatu di Kabupaten Tegal harus menanggung sendiri biaya operasi kakinya. Padahal karyawan itu terluka karena tertimpa tumpukan karton di tempat kerjanya. Inilah Islahul Imam, karyawan perusahaan industri sepatu atau alas kaki yang berada di Pesawahan Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Sudah 2 bulan lamanya ia dirawat lantaran alami pembengkakan pada bagian kaki setelah tertimpa tumpukan karton di tempat kerjanya PT Adonia Footwear Indonesia. Namun selama itu ia harus membayar sendiri biaya pengobatannya. Perusahaan tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melihat perusahaan seolah lepas tangan, korban didampingi kuasa hukum mengajukan 4 tuntutan kepada pihak perusahaan dan serikat buruh. Yang pertama adalah ganti biaya perobatan sampai full, ya kan? Ya sampai full, kaitannya semua biaya yang dikeluarkan oleh si korban. Yang kedua adalah kaitannya yaitu fasilitas K3-nya ketenagakerjaan. Dan ini kita lihat semua, kita dengarkan semua, ternyata sebesar PT Adonia yang ada belum mempunyai ambulans. Yang ketiga dan yang paling penting adalah di sini semuanya adalah keterlibatan adanya serikat buruh. Ini yang saya sangat sayangkan dan sangat kecewakan. Di situ ada serikat buruh KSPN. Sejauh mana kepedulian dari serikat buruh KSPN ini yang di dalam PT Adonia sampai sehingga bahwa dia dianggap sebagai anggota serikat buruh KSPN tapi tidak ada kepedulian. 2 bulan terbaring di kasur di kamar. Yang keempat adalah paling penting adalah adanya posisi jabatan GM HRD yang ada di PT Adonia adalah dari lokal. Menanggapi tuntutan itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal membuka ruang mediasi antara korban dan pihak perusahaan. Hasilnya, pihak perusahaan akan membayar seluruh biaya pengobatan termasuk mengurus status BPJS Ketenagakerjaan korban. Sudah ketemu dari sisi keluarga dan segala macamnya akan segera diselesaikan. Begitu, terima kasih. Selesaikan itu terkait dengan biaya atau bagaimana? Dengan dari biaya ketenagakerjaannya, fokus di biaya ketenagakerjaannya. Seperti itu, Bapak. Pak, kalau hak-hak dari pekerja sendiri bagaimana? Ya, hak-hak pekerja sudah kita lakukan terkait dengan penggajian dan segala macamnya, itu sudah dipertanggungjawabkan dari sisi kami. Begitu. Itu ya. Pembayarannya penuh atau? Pembayarannya full. Full ya, Pak? Ya, full. Itu sejak kejadian atau? Ya, di awal dengan dia
ada kekurangan dari SKD dan segala macamnya kita penuhi untuk pembayarannya untuk gajian itu full semuanya penggajiannya begitu. Tapi statusnya masih tetap Ya, status karyawan, tetap wajib karyawan. Adunya, begitu. Selama 2 bulan pengobatan, korban Islahul Imam telah mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah. Biaya itu pun masih di luar biaya operasi. Awalnya ia menjalani pengobatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Tegal. Namun kakinya membengkak hingga dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.